ada senam haji. Oh. Senam haji ini intensitasnya intensitas rendah ke sedang, jadi itu bisa dilakukan oleh orang tua. Dan senam haji ini sudah disosialisasikan ke semua KBIH seluruh Indonesia. Kalau gerakannya sangat-sangat mudah, sangat-sangat lansia friendly lah gitu. Dan boleh dilakukan sambil berdiri dan sambil duduk. Dan itu dilakukannya kalau dalam satu kali pelaksanaan itu sekitar 20 menit. Tapi kalau misalnya memang orang tua nggak kuat, boleh jeda, nggak apa-apa. Yang penting dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Dan itu kebetulan yang membuat dari Perhimpunan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Kalau misalnya memang bisa ikut manasik haji, ikut manasik haji. Karena dengan ikut manasik itu kita sudah di pembekalan dan juga nanti di sana tuh kita mau melakukan apa. Gambaran ya. Jadi kayak misalnya gini, nanti muterin tawaf 7 kali. Gimana sih? Kan nanti ada ceritanya, ada Ka'bah pura-pura di tengah. Kita harus ikut muter 7 kali. Kerasa tuh. Kita bisa membayangkan lah, seperti ini jauhnya dan seperti ini jaraknya gitu ya. Kemudian nanti yang kedua kita harus sa'i, Safa Marwah lari gitu ya. Itu juga ada kalau kita ikut manasik. Kemudian nanti ada lagi yang tadi lempar jumroh. Gimana sih cara melempar gitu. Jadi sudah bisa diimajinasikan nanti kita di sana tuh seperti apa. Kalaupun misalnya nggak sempet atau misalnya nggak keburu untuk ikut manasik haji, kita bisa lihat mungkin di YouTube ya Kang. Jadi kita sudah bisa memberikan gambaran ke lansia, ke orang yang akan berangkat nanti di sana seperti apa. Yang namanya neuropati. Neuropati itu baal di kaki ataupun di tangan. Jadi kejadiannya di sana adalah sendalnya sering lepas tanpa terasa. Padahal panas, sehingga akhirnya kakinya melepuh, tapi nggak kerasa. Itu yang serem tuh itu. Jadi nanti lama-lama akhirnya jadi luka, kan? Jadi luka gangren, harus masuk rumah sakit karena udah lukanya tuh udah kemana-mana dan pasiennya jadi jalannya nggak seimbang akhirnya karena nggak seimbang jatuh lah. Jatuh, patah masuk rumah sakit. Itu yang kita nggak kepengen gitu. Makanya kenapa kalau yang punya kita bilang komorbid ya, ada diabetes atau ada hipertensi, harus kontrol dulu sebelum berangkat. Dan, pernah mengalami sendiri bahwa rata-rata karena tadi saya bilang jemaah haji itu yang lansia rata-rata malas minum. Alasannya karena takut bolak-balik ke kamar mandi, sedangkan jarak kamar mandi jauh dan ngantri. Yang kedua, sensornya lansia, sensor hausnya lansia itu sudah tumpul atau blunted kita bilang kalau dari sisi kedokteran. Jadi beliau-beliau itu nggak kerasa haus walaupun keringetnya sudah bercucuran. Kalau akang teteh yang masih muda di bawah 60 tahun itu kalau setelah keringetan pasti pengen minum kan? Nah kalau orang tua enggak. Jadi karena nggak pengen minum, ya udah keluar terus. Nah lama-lama dehidrasi karena nggak ada yang masuk. Kalau udah dehidrasi seringkali nanti jadi ada yang namanya kebingungan mental, jadi seperti kayak linglung gitu. Itu karena dehidrasinya sebetulnya bukan karena sakit jiwa gitu. Misal ini Mah ya, kita memang ada yang sudah depresi sebelum berangkat gitu. Nah itu diharapkan memang harus sudah mengkonsumsi obat dulu sebelum berangkat. Jadi jangan sampai karena ada stigma yang bilang bahwa nanti kalau bawa obat nggak boleh berangkat. Jadi semua obatnya ditinggal. Sampai di sana kan kambuh, relapse kita bilangnya ya. Jadi ada beberapa penyakit kejiwaan yang memang harus rutin mengkonsumsi obat. Begitu obatnya di stop langsung relapse gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi harus kontrol dulu kalau memang punya kecenderungan atau memang sudah mengidap kelainan mental atau jiwa sebelum berangkat, itu harus kontrol dulu ke dokter dan obat harus dibawa. Apapun nanti kejadian di sana kita harus terima gitu. Kita harus ikhlas bahwa ini yang terbaik dari Allah buat kita gitu di sana. Jadi kan katanya di sana tuh nggak boleh berantem ya teh kan. Jadi harus tahan diri, harus tahan ucapan gitu, nggak boleh sompral ngomongnya gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu, hal-hal seperti itu. Dan tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya memang punya kecenderungan misalnya gampang depresi atau gampang ansietas, ketakutan gitu ya, sebaiknya memang punya pendamping Kang. Dan kalau memang punya kelainan jiwa itu sebaiknya kontrol sebelum berangkat.